asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. The Honorable the Dean of Faculty and Vice Dean of Islamic Economic Business Faculty, the Honorable the Head of Research Center and State of Islamic University of North Sumatra, Dr. Muhammad Irwad Fadli Nasution, candidate. Thanks so much, all the audience, sir and madam. Let me introduce myself. I'm Camilla. I will present it about socialization of our internship in our faculty. There is a pantun for our in this moment. Buah kedondong, buah mangga, dibeli kakak di pasar sentral. Magang Febi kali ini memang luar biasa, karena kali ini Febi go internasional. Insya Allah. Oke, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka walaupun via virtual Zoom meeting, namun insya Allah hati kita semakin erat dan semakin menguatkan motivasi adik-adik untuk mulai magang dengan semangat ya, dan memberi manfaat yang lebih besar khususnya bagi sivitas akademika kita UIN Sumatera Utara. Oke, let me present it my paper, my PPT. Bisa kelihatan? Miss Haidar? Bisa, Bu. Oke, thank you. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang poin-poin yang ada dalam pelaksanaan magang Febi 2023. Jadi ada program magang yang berbasis output artikel ilmiah dan punya tajuk luar biasa dan sungguh beda dari sebelum-sebelumnya. Kita berharap bahwa magang kali ini memberi manfaat yang lebih luas tentunya bagi kita semua. Ada 3 jenis magang yang akan disosialisasikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama magang internasional, kedua magang institusional, dan magang reguler. Nah, adik-adik yang ada di ruang virtual Zoom meeting, di sini bisa kita lihat bahwa sesuai dengan panduan Juknis MBKM terbaru, magang itu adalah upaya pengembangan pengetahuan, pembentukan, keterampilan, dan peneguhan sikap yang dilakukan melalui belajar dengan berbuat. Jadi learning by doing. Magang dapat kerjasamakan dengan perusahaan atau dunia usaha dan industri, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, lembaga sertifikasi profesi, maupun perusahaan rintisan lainnya. Magang dapat diarahkan ke program magang bersertifikat dan sebagainya. Nah, kan beberapa kali magang ya. Untuk tujuan magang, adik-adik bisa lihat di sini bahwa kita punya tujuan agar mahasiswanya di dunia kerja. Persyaratannya adalah telah selesai semester 5. Nah, adik-adik yang ada di ruang virtual Zoom meeting ini adalah adik-adik yang duduk di mahasiswa semester 5 dari 5 prodi. Jadi sudah dianggap pada saat magang nanti selesai ujian akhir semester sudah selesai 100 SKS. Oh, Tadi magang telah memiliki SOP ya di UIN Sumatera Utara. SOP-nya adalah harus sudah selesai di semester 5 atau 100 SKS. Kemudian yang mengikuti mahasiswa yang aktif, jadi bukan mahasiswa yang cuti, dan telah membayar SPP. Ya, kemudian dia sudah mengikuti sosialisasi panduan magang resmi. Tidak berbenturan waktunya dengan perkuliahan. Nah, ini adalah progres capaian di tahun 2022 sebelumnya ya. Alhamdulillah kita dikarunia Allah kesempatan untuk memperoleh LP2M Award
ya sebagai fakultas yang memiliki artikel ilmiah mahasiswa terbanyak. Nah, adik-adik bisa lihat di sini ya bahwa ya bisa kelihatan di sini ada dinamika antara laporan-laporan yang ada dari sejak tahun 2020 sampai 2023 ya. Bagaimana perubahan dan dinamika yang ada di kegiatan magang di UIN Sumatera Utara. Dalam setiap aktivitas kita mesti mengacu pada roadmap ya adik-adik. Nah, ini adalah roadmap yang ada di FEBI UIN Sumatera Utara. Roadmap penelitian dan pengabdian. Ya. Jadi setiap aktivitas kita ya harus mengacu kepada ini di tahun 2021 sampai 2023 ya. Penelitian memiliki roadmap yang melibatkan masyarakat berbasis keindonesiaan. Jadi nantinya ketika kita melakukan penelitian ya, maka kita mesti mengacu pada roadmap yang ada di FEBI UIN Sumatera Utara ini. Selanjutnya, magang ini juga bisa berbentuk pengabdian ya. Jadi dapat berbentuk penelitian dan dapat juga berbentuk pengabdian. Pengabdian yang menjadi roadmap kita di tahun 2021 sampai 2023 adalah pengabdian yang berbasis masjid dan masyarakat desa. Jadi nanti adik-adik bisa lihat bagaimana skop penelitian lokasi yang dianjurkan, yang diizinkan untuk diikuti sebagai lokasi magang. Next, prosedur. Ya. Ya. Nah, ini adik-adik, jadi yang pertama adalah mahasiswa mengajukan permohonan izin magang pada lokasi magang yang ditentukan oleh fakultas. Ya. Yang boleh mengajukan izin magang adalah yang memenuhi persyaratan saja. Jadi tadi sudah disampaikan sebelumnya bahwa ada persyaratan harus sudah selesai semester 5, berarti sudah selesai ujian akhir semester 5. Kemudian harus sudah membayar SPP dan mahasiswa aktif dan sebagainya yang telah saya sampaikan sebelumnya ya. Kemudian mahasiswa mengajukan surat izin magang kepada melalui aplikasi Siselma yang ada di akun masing-masing. Dan nantinya setelah disetujui, maka akan diberikan surat balasan atas Siselma yang diajukan. Nah, surat balasan itu dibawa oleh mahasiswa kepada institusi tempat magang. Kemudian nanti kepala laboratorium akan memberikan SK yang memberi penunjukan siapa yang menjadi dosen pembimbing magang adik-adik sekalian. Selanjutnya adalah pelaksanaan magang. Baik ya, bahwa ujian akhir semester ganjil itu ada di tanggal 2 sampai 13 Januari. Artinya apa? Setelah kita melakukan sosialisasi magang hari ini, adik-adik sudah bisa mengajukan pengajuan surat izin magang melalui Siselma. Ya, jadi selesai kita Zoom meeting kali ini, sudah bisa mengajukan Siselma jika sudah menemukan atau mempunyai lokasi tempat magang. Ya, jadi sudah dikomunikasikan bahwa kita ingin magang di sana dan mereka menyetujui, adik-adik bisa mengurus langsung di Siselma, ya. Dan nanti secara bertahap akan diberikan surat balasan atas Siselma yang adik-adik ajukan. Nah, kapan pelaksanaan magangnya ya yang kita mintakan kepada kapan ya yang akan kita mintakan kepada perusahaan, yakni setelah selesai ujian akhir semester. Jadi di bulan Januari, waktunya sampai perkuliahan semester genap yang akan datang. Nah, ini kalender yang bisa diadik checklist. Sekarang kita berada di tahap November-Desember ya. Jadi pengajuan Siselma, menerima surat balasan, menyerahkan kembali kepada ini UMKM. Nanti kalau udah dibalas oleh perusahaan atau UMKM-nya, maka diserahkan kembali melalui link ya.
link yang disediakan. Jadi bukan hard copy-nya yang dikembalikan, tetapi ada link yang harus adik-adik isi, yang isinya adalah surat balasan menyatakan bahwa perusahaan menerima adik-adik magang di sana di masa magang kita. Jadi di Januari sampai Februari. Masa magang adalah 1 bulan ya adik-adik untuk magang reguler. Nantinya adik-adik akan dibimbing oleh Bapak Ibu dosen pembimbing magang. Ya. Kemudian setelah itu menyusun laporan magang, ya nanti akan disampaikan, dan laporan ekstensi ya dengan waktu 8 bulan. Ya, artinya waktunya cukup panjang sampai adik-adik menyelesaikan laporan ekstensi. Namun, ya saya sarankan jangan ambil waktu yang terlama. Sebab apa? Sebab jika adik-adik selesaikan laporan itu dengan cepat, ya, begitu ada nilai KKN dan magang secara lengkap yang adik-adik upload di link yang telah disediakan, maka setelah itu adik-adik dapat masuk ke tahap berikutnya. Jadi tinggal menunggu nilai di input di portal, kemudian dapat mendaftar di ujian komprehensif. Dan tentunya ini sangat berefek ya untuk cepatnya adik-adik menyelesaikan perkuliahan adik-adik. Next, masuk ke scope ya, scope lokasi magang. Nah, di sini kita bisa lihat untuk mahasiswa yang berasal dari prodi EKI, maka lokasi magang yang diizinkan adalah di UMKM, perusahaan, ataupun koperasi syariah dan koperasi masjid, tetapi khusus terkait dengan ekonomi Islamnya, ya, jadi sesuai dengan prodinya. Sedangkan untuk adik-adik mahasiswa dari prodi AKS, maka nantinya diharapkan akan membahas khusus terkait bidang akuntansinya, gitu ya. Akuntansi dan keuangan. Jadi boleh di UMKM, di perusahaan, di BUMDes, pemerintahan, atau koperasi syariah dan sebagainya, tetapi tetap fokus pada bidang masing-masing, bidang keilmuan masing-masing. Selanjutnya untuk prodi perbankan syariah ya. Dengan mengambil bidang yang sesuai dengan keilmuan kita. Jadi boleh mengangkat tentang pembiayaannya. Next, untuk asuransi ya. Mahasiswa yang berasal dari prodi asuransi, makanan keuangan, atau produk asuransi syariah dan sebagainya, boleh juga tentang pemasaran di lembaga asuransi ataupun lembaga lainnya, namun harus sesuai dengan bidang keilmuannya. Dan yang terakhir, prodi manajemen. Nah, prodi manajemen ini ya, prodi manajemen ini bisa di banyak tempat ya. Ya, jadi bisa di UMKM, perusahaan, bisa di wira swasta, bisa di koperasi juga. Ya. Oke, next. Ini untuk tahun 2023 ini magang reguler, magang internasional, dan magang institusional. Apa yang dimaksud dengan magang reguler? Ya. Magang reguler maksudnya adalah magang yang 1 bulan ya, yang sesuai dengan peraturan yang berlaku umum di FEBI UIN Sumatera Utara, jadi masanya adalah 1 bulan. Mahasiswa mencari lokasi magang, mengkomunikasikan jika diterima untuk magang di periode Januari sampai Februari. Jadi tipe ya, karena kita setelah melihat kalender akademik bahwasanya kita akan mulai perkuliahan di bulan Februari, maka magang kali ini waktunya cukup singkat ya, boleh pilih ya, yang penting dia sebelum masa semester depan mulai. Setelah mahasiswa mengajukan Siselma ya ke fakultas dan mendapatkan surat izin magang, maka nanti adik-adik akan dimasukkan ke kelas Google Classroom. Ya. Nah, kemudian setelah selesai nanti akan ada output ya adik-adik, dan setelah selesai outputnya nanti dapat melanjutkan ke jenjang ujian komprehensif.
Nah, ini sedikit berbeda adik-adik untuk tahun 2023 ini. Untuk tahun 2023 ini kita ada beberapa perubahan dari tahun sebelumnya. Yang pertama, untuk laporan wajib magang. Ya, laporan wajib magang itu nanti ada di panduan ya. Laporan magang ini nanti dalam bentuk Word, kemudian nanti ada bukti submit jurnal internasional ya. Nah, ini bedanya. Nanti adik-adik akan dibimbing dengan tutorial yang akan saya share linknya ke grup kita. Kemudian ada catatan harian logbook dengan bimbingan dengan dosen pembimbing magang dan bimbingan dengan satu lagi dengan perusahaan ya, perusahaan. Nah, adik-adik jika telah selesai laporan wajib magang, maka adik-adik lulus ya, lulus dengan nilai lulus standar. Jadi, nah ini adik-adik boleh pilih salah satu ya. Yang pertama pilihannya adalah yang pertama nanti adik-adik selesai sampai tahap publish artikel ya, publish artikel minimal jurnal nasional. Jadi tidak mesti Sinta, tetapi adik-adik wajib untuk berkonsultasi dengan dosen pembimbing magangnya ya, akan di mana nanti akan dipandu oleh Bapak Ibu pembimbing magangnya. Yang kedua, adik-adik boleh memilih laporan pengabdian masyarakat. Nanti formatnya akan di-share di dalam Google Classroom kita. Yang ketiga, adik-adik juga boleh memilih buku hasil magang. Ya. Buku hasil magang ini adalah kolaborasi antara mahasiswa magang dan dosennya. Yang keempat, nanti mungkin adik-adik akan menghasilkan satu karya inovasi. Ya, karya inovasi ini dihakikan. Nanti bisa menjadi laporan ekstensi. Jadi mahasiswa yang sudah sampai ke tahap laporan ekstensi magang berhak dengan nilai istimewa, jadi nilai A ya. Dan saya sangat berharap adik-adik semuanya akan selesai sampai tahap ini ya. Insya Allah Bapak Ibu pembimbing magangnya akan dengan senang hati membantu adik-adik sehingga selesai di tahap laporan ekstensi magangnya.